Namun dalam konteks yang kita telah singgung pagi ini, when Paul says these three things abide and it registers love, let's look at that a minute. ya, tetapi Paulus di sini mengakhiri pasal ini dengan mengatakan ada 3 hal. Namun yang paling besar adalah Kasih. love. So we got to understand about the time frame he's talking about, the time frame of this verse. Namun kita juga perlu mengerti bingkai waktu dari 3 hal ini. In context to what he's already said in this letter and especially this chapter. Juga kita perlu mengerti di konteks seperti apa ketiga hal ini. Paul says, from the moment that our Lord Jesus ascended and went to the right hand side of the Father, Pada saat Yesus terangkat ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa, till the moment that we stand face to face with Jesus. sampai nanti pada momen titik kita berdiri muka dengan muka berhadapan-hadapan dengan Yesus, Whether that be death or rapture or something else, apakah itu melalui kematian atau melalui rapture, pengangkatan. he said, from the moment he ascended to the moment that you're with him, this is all you've got. Jadi dari momen dia naik ke surga sampai nanti kita jumpa muka dengan dia, inilah waktu yang Anda miliki. He's not always saying this is all you've got, he's saying this is all you need. Dan dia nggak hanya bilang hanya ini waktumu, tetapi ini saja yang engkau butuhkan. Faith, hope, love. Yang kita butuhkan yang 3 itu, ya, iman, pengharapan, dan kasih. And there are so many verses I can quote in the epistles that confirm this. Saya bisa kutip banyak ayat dari kitab Efesus untuk mengkonfirmasi ini. But I won't read them all because it's nearly lunchtime. Dan saya tidak akan baca itu semuanya. Kalau saya baca itu semuanya nanti jam makan siang kelewatan. So, but like 1 Thessalonians 1, 1 Thessalonians 5, Galatians 5. Ya, seperti 1 Tesalonika. Just give the reference. Ya, saudara bisa catat 1 Tesalonika 1 ayat 3 boleh dicatat, ya. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 8, 1 Tesalonika 5 ayat 8, lalu Galatia 5 ayat 5 hingga 6. Catat ya, Galatia 5 hingga 6. 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22, 1 Petrus 1 ayat 21 22. Kemudian Kolose 1 ayat 4 sampai 5. Kolose 1 ayat 4 dan 5. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 12 hingga 13. All these verses specifically talk about faith, hope, and love. Nah, semua ayat-ayat tersebut berbicara secara spesifik tentang kasih. So Paul speaking to us because we're in that time frame. Jadi ini Paulus berbicara kepada kita karena kita pun ada di antara bingkai waktu tersebut. Betul? All you got as an individual, all you got is faith, hope, love. Yang kita miliki dalam periode waktu tersebut hanya iman, pengharapan, dan kasih. So my question is now, what are you holding on to tightest? What have you got a hold of the tightest? Nah sekarang izin bertanya. Di luar ini, apalah yang saudara pegang kuat? Apa yang saudara pegang? So, what do you really believe? Atau apa yang saudara sungguh percayai di luar yang 3 ini? I hope first we say, I just really believe in Jesus. Ada mungkin yang berkata, yang penting aku percaya Yesus lah. I mean, we can sit down and talk about a lot of things, but specifically here, I hope if I ask you a question, what do you believe? You say, I believe in Jesus. Nah, kita bisa bicara tentang hal-hal yang lain kalau kita ngobrol bersama, tetapi di sini satu-satunya hal yang kita katakan mungkin aku percaya kepada Yesus. And I know I'm speaking to leaders.
Dan saya kan sedang berbicara kepada level pemimpin kan ini ya semua ya. But I hope you trust in Him more than you trust in any program. Saya berharap saudara sekalian lebih percayalah kepada Yesusnya daripada kepada program-program saudara. I hope you believe in Him more than any level of education. Saya berharap agar setiap kita lebih percaya kepada Yesusnya dari kepada mengejar apanya STH, MTH, doktor dan MTH. I hope you believe in Him and everything He said. Saya berharap saudara hanya percaya kepada Dia dan apapun yang dikatakannya. Amin. Amen. To the degree that that's what you're trying to apply in every day of your life. You're trying to live by that. Biarlah percaya kepada Yesusnya dan percaya kepada perkataannya. Biarlah itu yang tiap hari meningkat dalam kehidupan kita. So He's saying, what you've got is faith. The next thing He says is what you've got is hope. Jadi dia bilang apa yang kita miliki yaitu iman, kemudian pengharapan. So what are you expecting? Jadi apa yang saudara harapkan? I hope all your hope is based in Jesus. Saya berharap bahwa yang saudara harapkan adalah mengharapkan Yesus. I hope you're expecting Jesus. Saya berharap saudara mengharapkan Yesus. Amen. I hope you're expecting Jesus in every situation. Saya berharap saudara berharap Yesuslah pada setiap situasi. Amen. On the plane from Singapore to Medan, I was hoping that Jesus was going to be here before me. Dalam pesawat dari Singapura ke Medan, satu-satunya yang kuharapkan Yesus sudah duluan di sini sebelum kami sampai. Not for your benefit, for my benefit. Bukan untuk Not so much for your benefit, but for my benefit. So that I knew I was with He's with me. Oke, bukan untuk keuntungan saudara, tapi untuk keuntungan saya supaya aku tahu bahwa Dia ada bersama aku. Because how can I present Him to you if He's not with me first? Macam mana pula aku bisa memperkenalkannya kepada saudara kalau Dia nggak ada bersama-sama aku, kan gitu? So in every aspect of your daily routine, I hope you're expecting Jesus to be in it. Jadi saya berharap setiap aktivitas hari-hari saudara berharapnya hanya berharap Yesusnya. Amen. In every challenge, in every problem that you have to face, I hope you're expecting Jesus to bring the solution. Di setiap tantangan yang saudara hadapi, biarlah saudara hanya berharap kepada Yesus untuk mendapatkan jalan keluarnya. Amen. And finally, got faith, got hope, and He said the most important thing is love. Ya betul, bagi kita dikatakan ada iman, ada pengharapan, dan yang paling tinggi adalah kasih. So let me ask you, what is the greatest motivation in your life? Izin bertanya dan tolong dijawab. Apa motivasi terbesar dalam hidup saudara? What's the greatest motivation in your ministry? Apa motivasi terbesar dalam pelayanan saudara? Ngasih. That I might become very famous, that everybody might know my name. Ya, mana tahu saudara motivasinya biar aku terkenal karena selama ini gak ada yang kenal aku. That we do so well in this seminar that next time we do one, there's twice as many people here. Ya, supaya saya bisa menyelenggarakan seminar bagus supaya nanti maksudnya dia kali berikutnya aku juga akan diundang pembicara seminar. That we take up such a big offering, next time I can fly in first class instead of economy. Ya supaya nanti dapat kumpulkan kolektif besar supaya kali berikutnya aku bisa terbang di kelas VIP pesawat. So that
the bare minimum, Pastor Bongsu enjoys what we did and invites us back. Ya, supaya pendeta Bongsu juga cukup gitu kan, supaya dia juga sanggup undang kami datang kembali. What's my motivation? Apa motivasinya Pak Dennis? My first motivation was to visit our family in Indonesia. Motivasi pertama kami adalah untuk mengunjungi keluarga Indonesia kami di tempat ini. Amen. Pastor Bongsu, don't clap for money. Ya. Bercanda dari mana? Ini uang ini. When Pastor Bongsu invited me to speak to you today, Ketika pendeta Bongsu undang kami berbicara kepada saudara hari ini, I wasn't too much worried if you liked me or not. saya tak terlalu berpikir kalian suka kamu anakku. I was worried that I would present something that made it worthwhile for you to be here. Yang kupikirkan supaya apa yang kusampaikan itu bernilai buat saudara. Amen. But as God prepared my heart, my motivation was, I got to show you the love of God. Dan ketika aku mempersiapkan hatiku, aku rindu supaya aku bisa menunjukkan kasih Allah kepada saudara di tempat ini. Amen. Hallelujah. I hope that all the same that we got in ministry because first God loved us, and then we wanted to tell everybody that God loves them. Jadi motivasi pertama kami di semua dalam pelayanan adalah untuk supaya kami tahu bahwa kami dikasihi Allah dan kasih tahu orang-orang itu bahwa mereka pun dikasihi oleh Allah. Hallelujah. I hope every pastor, every evangelist, every teacher, every prophet, every apostle, every administrator, every treasurer, every teacher, every ministry in the school, in the church, are doing it because they want us to love people like God loved them. Jadi ada pun ya, praise the Lord. Ada pun para rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, para WL, dan begitu para pemegang administrasi, para bendahara, semua yang melayani baik di sekolah dimanapun. Hanya satu saja tujuannya, yaitu untuk menunjukkan kasih Tuhan. Hallelujah. So we're all here Jadi kita because of the love of God. Jadi semua kita ada di sini adalah karena kasih Allah. Hallelujah. I hope you all know how much God loves you. Saya rindu setiap saudara betul-betul ngerti betapa besarnya kasih Allah buat engkau. And that you know that the love of God is greater than all your faults and all your bad decisions. Dan saudara perlu juga tahu bahwa kasih Allah tetap lebih besar dari kesalahan yang saudara lakukan ataupun keputusan yang saudara ambil, keputusan yang salah. And that your motivation for ministry in Indonesia is because you know that God loves Indonesia and God loves Indonesians. Dan supaya pelayanan kita di Indonesia, ya, bahwa Allah mengasihi Indonesia. Amin. Amen. Am I talking to the right crowd? Apakah saya berbicara kepada kumpulan orang yang benar atau saya salah tempat? Nobody falling asleep? Enggak ada yang nakut-nakutin? Antum? Enggak ada. Next time we make the coffee stronger. Kalau gitu, kali berikutnya kita buat kopinya makin keras. So what are you holding on to? I hope it's faith, and I hope it's hope, and I hope it's love. But through it all, it's Jesus. Ya, jadi apa yang kami harapkan dari saudara adalah memegang kuat kasih, pengharapan, iman, pengharapan dan kasih, dan lebih kuat, lebih tinggi dari itu adalah memegang kuat Yesusnya. Let me show you something I found in Revelation 2:1-5. Mari kita lihat dari Wahyu 2 ayat 1 dan 5. Wahyu 2 ayat 1 dan 5. Oke.
tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dia dan emas itu. Sampai 5 ya. Ayat 2, 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena ibuku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun itu dalamnya terjatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kalianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Let me tell you about my wife. Izinkan saya cerita tentang istri saya. My wife's ministry is bigger outside the church than inside the church. Pelayanan istri saya lebih besar di luar daripada di dalam gereja. And she has ministered in many places. Dan dia sudah melayani di banyak tempat. In fact, it can be very annoying sometimes. Walaupun kadang-kadang apa juga beberapa kali biasa lah, ya kan? We're watching a movie and all of a sudden she goes, oh, I've been there. Nah, kali nonton film nih, aku dari situ. And she traveled there to ministry, but I have not been in many places as she. Ya, memang kuakui lah dia lebih banyak mengunjungi banyak tempat daripada aku, ya kan? But as I matured as a man and a minister, jadi kalau aku adalah seorang laki-laki sudah dewasa dan pelayan yang sudah dewasa, I recognize that my wife was God's gift to me. saya harus menyadari bahwa istri saya adalah pemberian Allah buat saya. Amen. You know, in Genesis, God said He took part of Adam and made a woman. Ya, sebagaimana di dalam kitab Kejadian, Allah ambil salah satu rusuk dari si Adam dan dia bentuk dari wanita diantarkannya kepada Adam. Because she would be the solution to all his problems. Karena sangat mungkin dia adalah solusi buat persoalan kita. In marriages would just understand that. Ya, We orang-orang would be in different place. ya orang sudah menikah udah ngerti itu, kita bisa jadi juga ceritanya, ya kan? And then he brought the woman to the man. Lalu Allah membawa wanita itu kepada manusia itu. And what God was doing was He was giving us a picture of how the woman completes the man. Itu menunjukkan kepada kita bahwa istri itu atau wanita itu membuat seorang laki-laki itu jadi komplit, lengkap. Not replace. Bukan menggantikan. You hear me, wives? Not replace. Tolong dengar baik-baik. Bukan untuk menggantikan tempat. Not compete. Juga bukan untuk bertanding dari tempat. But complete. Tapi bukan komplit, tapi komplit, lengkap. That's true in my life and also in my ministry. Itu benar dalam kehidupan saya dan juga dalam pelayanan saya. So, I don't know what kind of ministry God has given me, but He sort of shows me stuff and then I'm supposed to remind people of it. Ya, saya nggak tahu apa yang Allah berikan pelayanan kepada saya, tapi saya menunjukkan barang tersebut kepada orang lain supaya mereka juga mengerti. I'm sort of like the head in the brain, in the head. Saya begitu, saya I'm selalu menjadi, like the head, yeah. ya saya seperti saya kepala itu, But my wife is more like the heart. dan istri saya berfungsi sebagai hati. Her ministry is very, very spirit. Pelayanannya sangat rohani. Now, I'm telling you that because I'm going to invite you to come up now. Saya sengaja kasih tahu kepada saudara karena
kita sebentar lagi akan menyambut beliau. Yes. Sabar dulu. And if you clap early morning louder than you clap me, I'll be very upset. Ya, karena kalau kalian tepuk tangan sama dia lebih santai daripada aku setia. But I'll tell you why I'm calling you up. Tapi saya nggak kasih tahu kenapa saya akan panggil dia. In Revelation here, Di dalam kitab Wahyu yang kita baca, highlights that the church was doing everything right. ya bahwa gereja melakukan pekerjaannya dengan bagus. They got the head on it. Ya, They were thinking right, they were doing the right stuff. tapi mereka berpikir mereka melakukannya dengan benar. But Jesus said, you've left the first love. Your heart's not right. Ya, kembalilah kepada kasihmu yang benar-benar karena posisi hati tidak pas. So I want to invite my wife by the Spirit to speak into the heart. Ya, saya akan mengundang istri saya di dalam roh untuk berbicara kepada hati saudara. How do we get that conversation? Yaitu bagaimana cara kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Well, good morning, sir. Ya, selamat siang semuanya. Siap. My husband said he's the head and I'm the heart. Tadi suami saya bilang dia kepala dan aku Hati. hati. Yes. But really, he's the head and I'm the neck. Tapi yang perlu dia bilang aku leher. Aku yang kepalanya. Kita berapa ini? The neck is the head. Ya, Mas Sobe. Ya, ada leher ini mengendalikan kepala. We are team. Enggak. Tadi tim. God doesn't call one, he calls two. Ya, Tuhan enggak panggil satu, tapi panggil dua-dua To get the job done. untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Okay. So we find where we live, where we travel around, Jadi kami menemukan di mana kami hidup, tiap kali kami melakukan perjalanan. a lot of our churches are getting caught up with the world systems. Banyak dari gereja kami sering berbicara tentang kata sistem. We want to be following our education. Ya, tentang pendidikan. We want to be following the latest fads in churches. Kami mau supaya mengikuti 5 jabatan dalam gereja. We want to be wearing the right clothes. Kami mau supaya kami menggunakan pakaian yang tepat. We want to be speaking like the world. We want to be speaking like the world. Ya, kita mau berbicara seperti dunia berbicara. And yet we sweat the world's way and not God's way. Dan kita tetap meninggikan dunia dan kita menghadirkan Allah. A lot of Christians have lost their first love. Banyak dari orang Kristen kehilangan kasihnya yang mula-mula. They haven't maintained their love for the Lord. Mereka enggak pelihara kasih mula-mulanya untuk Allah. And the Bible clearly says in the book of Revelations here, Dan Alkitab jelas katakan dalam kitab Wahyu di sini, in chapter 2 verse 4, dalam Wahyu 2 ayat 4, Wahyu 2 it says, nevertheless I have this against you, that you have left your first 4. love. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. In the Passion Translation, no? Well, in another translation, Oke, di dalam satu versi tertentu, it reads like this, it says, but I have this against you, you have abandoned the passionate love you had for me in the beginning. jadi di dalam terjemahan lain dikatakan, aku begitu menentang engkau karena engkau telah mengabaikan kasihmu yang semula. You see, the church here at Ephesus was doing all the right things. Saudara ingat bahwa jemaat Efesus merasa melakukan segala-galanya itu dengan tepat. They were working really hard. Mereka juga melayani begitu rajinlah, They were patiently enduring. dan kasih mereka itu terus bertahan, berkelanjutan. They didn't tolerate evil people. Mereka tidak toleransi kepada
orang-orang jahat. They tested false apostles. Mereka menguji rasul demi rasul. They suffered without quitting. They suffered without giving up. Ya, mereka menderita tanpa kenal menyerah. And yet in them doing all of this, they were being commended by the Lord. You have left your first love. Namun mereka melakukan itu semua, tapi Allah tetap mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih. You get caught up with the works of things. Engkau telah melakukan semua pekerjaan itu, And you're leaving the love behind. namun engkau membelakangi kasih semula itu. And in Revelations 2:5 it reads like this. Dia di mana dikatakan begini, Remember therefore from where you have fallen. ingat ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Repent and do the first works I called you to. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Or I will come to you quickly. Kalau enggak demikian, aku akan datang kepadamu dengan cepat. And remove the lampstand Aku from the place. akan memindahkan kaki dia itu dari tempatnya, Unless you repent and come back to your first love. kecuali engkau bertobat, atau jikalau engkau tidak bertobat. He said, turn around and come back to Jesus. Dikatakan kembalilah kepada Yesus. Remember when you first got saved and you had a passion in your heart? Saudara, ingat gak sih waktu saudara pertama kali selamat ada gairah berkobar-kobar di saudara? And everything you depended on was the Holy Spirit. Dan ketika itu saudara merasa bahwa itu semua adalah karena Roh Kudus. Remember when you used to step out and you used to be fearful thinking, I can't do this. When you used to step out in faith, Yes. and yet you was fearful because you knew you couldn't do it. Ya, saudara ketika ingin melangkah dalam tingkatan imanmu, engkau merasa engkau tidak bisa melakukannya, namun engkau tetap setia kan? How many remembers that time? Berapa banyak dari saudara yang mengingat pengalaman-pengalaman seperti itu? Coba angkat tangan. And you used to call on God, God, I'm not going unless you go with me. Dan saudara waktu itu kan bilang begini, Tuhan, aku tak sangguplah melanjutkannya kalau engkau tidak bersama dengan aku. Kan begitu ya? God, I can't do this unless you're with me. Tuhan, aku tak bisa lakukan ini kalau engkau nggak menyertai aku. And yet we see over the years, people are more so dependent on their own strength. Dan kita lihat saudara-saudara, kita terus tidak lagi bergantung kepada kekuatan kita. Remember back in the day when confession was real confession? Ingatlah pada saat hati saudara itu sungguh-sungguh bergairah, And it came through true conviction. It came from the conviction of the Holy Spirit. dan itu terjadi karena penyikapan dari Roh Kudus. When we knew we were only forgiven by the Spirit of God by what Jesus did on the cross. Bukankah kita tahu diampuni oleh Allah karena Roh Kudus yang kasih tahu? We repented and He came and restored us. Kita bertobat dan kita dipulihkannya. Remember those days? Ingatkah hari-hari itu? And how much the world needs that? Dan bagaimana dunia juga membutuhkan itu? Our churches still need to confess, be convicted, be forgiven, and turn around. Dan gereja tetap perlu sadar dan bertobat dan kembali lagi. If we was to ask people these days, most people about conviction and confession, they would think we're talking a foreign language, a different language. Ya, banyak orang berpikir kalau penginsapan dari Roh Kudus itu adalah berbicara tentang bahasa-bahasa lain. Most of us confess and we forgive, but we don't truly repent. Banyak dari kita mengakui kesalahan, tapi nggak sungguh-sungguh berubah, bertobat. Repentance in this passage is clearly defined by do the first works. Kalau di Wahyu 2 tadi, bertobat itu jelas disebutkan bertobat itu artinya kembali kepada kasih mula-mula. In the Greek it means protos.
Di dalam bahasa Yunani disebut protos, paktos. It says, do the best, Artinya lakukan yang terbaik, do the chief thing, lakukan hal yang paling puncak, do the most important thing. dan lakukan hal yang paling utama. Works in the Greek, it says, ergon. Ergon. Word for works. Kata mengerjakan dalam bahasa Yunani adalah organ. And it talks there about energy. Itu berbicara tentang energi. It talks about energy being coupled with the dunamis power of God. Ya, energi yang bersatu padu dengan dinamos ya yang daripada Tuhan. A full paraphrase says this: turn away from your own strength. Ungkapan lain mengatakan berkata tinggalkanlah dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri And turn to the Lord for His strength. dan kembali kepada Allah, kekuatan Allah saja. Turn to the Lord for His energy, Kembali kepada energinya Tuhan, His power, kekuatannya, by doing the most important thing that strengthens you and I in our inner man. dan melakukan hal yang utama yang Tuhan taruhkan di hati kita. Do you want to read Ephesians 3? Kita baca dari Efesus 3 mulai ayat 6 hingga 12. Efesus 3, 16, Oke. 21. Efesus 3 ayat 6 hingga 12. Demikian. Boleh kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7. Sebab itu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan berserta dalam janji yang diberikan. Efesus ya. 16. Ya. Chapter 3, Ayat 16 ya, ayat 16 16 sampai dengan kita mulai dari ayat 16-nya ya. Tolong. to 21. Hingga 21. Baik, terima kasih. Demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Menerima ketopang keselamatan dan pegang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang melayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. 21 sama-sama. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal maka Tikikus saudara kita yang terkasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Terima kasih. You notice in this portion of scripture how many times the power, the dunamis power is mentioned. Saudara, di dalam pembacaan kita tadi kuasa atau dunamis itu diucapkan di sini. And the ergon, His strength, God's strength, Yaitu ergon, energi Allah, kekuatan Allah. they're mentioned in this passage. Ada disebutkan di dalam bagian ini dari kopi ini. You know, so many times it's like when we went to the Ukraine just of late, Ya, seringkali kami ketika pergi ke Ukraina, and we think that pressure comes to compel us away from God. datang tekanan yang membuat kami jauh dari Tuhan. But while the Ukraine is under so much pressure with the war, Dan ketika kami berdua begitu rupa di tengah-tengah tekanan peperangan itu, the church is rising up and getting stronger. gereja yang ada di sana bangkit dan lebih kuat. The church is crying out for the strength of God, for the strength of the Holy Spirit. Gereja di sana berseru minta kekuatan dari Allah, dari Roh Kudus. Because a lot of you have got no churches now.
Karena banyak gereja sudah hancur They can't go to school to get well educated. dan mereka juga udah nggak bisa lagi pergi ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang bagus Because things are closed down, they're shut off. karena semuanya udah tutup. We know how that felt through COVID. Ya, kita bisa merasakan itu juga dari akibat COVID And many families struggled. dan banyak keluarga yang bergumul, But it called people to call upon His name afresh. tetapi ada orang-orang yang bangkit dan berdoa memanggil nama Tuhan. Just like the church in the Ukraine, they're calling upon the name of the Lord afresh. Sama seperti gereja di Ukraina itu, mereka memanggil nama Tuhan. They know they can't do it in their own strength. Kenapa? Karena mereka sadar mereka tak bisa menghadapi itu dengan kekuatannya sendiri. They had the good churches, they had the good preachers, Mereka punya gereja bagus, mereka punya pengkhotbah bagus, they had the good programs, mereka punya program yang bagus juga. but they've been brought back to their first love. Tetapi hal itu semua membawa gereja di Ukraina kepada kasihnya semula. That's what we find worldwide, is that the Holy Spirit is bringing back the church to their first Bapak Ibu love. Saudara, itulah yang kita lihat saat ini terjadi di seluruh dunia. Kesulitan itu membawa semua gereja untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Haleluya. I don't know about Indonesia very much, but I know in our culture, people are in the church, they're out the church, they're in, they're out. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Australia ada banyak orang masuk keluar di gereja. They treat Jesus like an Airbnb. Ya, mereka memperlakukan Yesus seperti ABB. 1 minute they want it, and the next minute they don't need it. Ya kalau perlu, ya udah datang, kalau nggak perlu ya datang. Even leaders, 1 minute we're in, the next minute we're out. Ya, para pemimpin di sana bukan di sini. Ya kan? Kalau itu masuk gereja, kalau nggak perlu ya kita ya kalah dulu aja lah, ya kan? 1 minute we're full of passion, Ya 1 menit berkorban. the next minute it's too hard. Ya, menit berikutnya berat kali berdoa. What is the thing that keeps us going? Apa yang membuat hal itu terus berlangsung? Is the strength of the Holy Spirit. Supaya bisa terus berlangsung, kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. To stay in the throne room of God. Tetaplah berjaga-jaga di dalam kamarmu untuk berada di dalam Amen. hanya Tuhan. So Jesus is with the Father at the right hand side of the Father in the throne room. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa He's left us the Holy Spirit dan Dia meninggalkan Roh Kudusnya buat kita that we can dwell in the throne room of God. supaya kita tetap bisa berada di dalam tahtanya sama. Amen. Amin. Amen. All the leaders, they're winging it. Winging it means like trying to get by with what they know. Ya, banyak pemimpin mengabaikan hal itu. Mereka hanya bergantung pada apa yang mereka tahu. But that will only last for a short time. Tapi kalau mereka melakukan itu hanya bisa berlangsung sebentar saja. We need to get back to a personal, deeper relationship with God. Kita perlu kembali kepada hubungan pribadi yang begitu dalam dengan Tuhan. Haleluya. Stay in His presence. Kita perlu tambahkan jam kita berada dalam hadiratnya. The world needs the Holy Spirit. Karena dunia ini pun selalu butuh Roh Kudus yang kita punya ini. We carry that. Kita bawa Roh Kudus itu bersama, berjalan bersama dengan Dia. What do people see in our leadership? Apa sih yang orang lain lihat dalam kepemimpinan kita? Do they see us as a sweet aroma that attracts them to us? Apakah